Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya masih diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya kita sampai detik ini masih berada di jalur iman dan Islam yang nanti akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah besok hari Sabtu kita bersama akan memulai kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan. Dan nanti malam insya Allah kita akan melakukan qiyamul Ramadan, yaitu berupa sholat tarawih, tadarus, tahajud, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sekarang ini, saat ini, sudah siap menyambut kedatangan bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan? Apakah kita saat ini sudah mempersiapkan diri kita zahiran wa batinan, lahir dan batin, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan besok insya Allah? Maka pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang kesiapan-kesiapan apa yang perlu kita siapkan di dalam menyongsong bulan Ramadan insya Allah esok hari. Yang pertama adalah kesiapan ilmu, dalam arti ilmu tentang Ramadan. Apakah kita sudah banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan? Apakah kita sudah mempersiapkan diri tentang pengetahuan yang terkait dengan puasa Ramadan, qiyamul Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terpenting dari kita adalah mulai saat ini ayo kita mempersiapkan ilmu pengetahuan dulu. Lalu kita amalkan secara zahiran wa batinan. Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan dan diskon-diskon yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang menunaikan ibadah puasa dan menegakkan qiyam Ramadan. Ibaratnya kita di bulan Ramadan itu di mall ataupun di plaza-plaza itu banyak sekali diskon-diskon yang ditawarkan oleh toko-toko maupun tenan-tenan yang ada di mall tersebut, di mana biasanya orang-orang senang dengan adanya diskon-diskon tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini juga Allah memberikan peluang diskon seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada kita kaum muslimin. Di antaranya adalah bahwasanya Allah itu sangat memuliakan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Yang pertama adalah karena di bulan Ramadan ini turunlah Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi kita semuanya dan pembeda dari perbuatan yang hak dan batil. Kalau tidak ada Al-Quran, mungkin sampai detik ini kita belum mendapatkan hudan, petunjuk dari Allah, sehingga kita masih terjerumus dalam kubang kekafiran dan kezoliman. Kalau tidak ada Al-Quran, mungkin kita tidak tahu syariat Ramadan, syariat puasa, syariat zakat, sodako, syariat haji, dan lain sebagainya. Dan kalau tidak ada Al-Quran, mungkin kita tidak bisa membedakan ini barang hak, ini barang batil, ini haram, ini halal, dan sebagainya. Maka ini semuanya merupakan keistimewaan dari bulan Ramadan sehingga kita sampai detik ini, mudah-mudahan sampai Ramadan berakhir, kita masih tetap diberikan hidayah, tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa melampaui bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan dalam keadaan takwa, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi, di mana tujuan akhir dari Ramadan, dari berpuasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Yang selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan adalah amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari 10 kali sampai 700 kali. Allah dalam hadis qudsinya berfirman bahwasanya setiap amal kebaikan Ibnu Adam, kullu amali Ibnu Adam, akan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali. Dan puasa kita
itu tidak ada yang tahu diterima atau ditolak oleh Allah kecuali oleh Allah itu sendiri. Maka ayo diskon dari Allah dengan berlipat-lipat pahala kita manfaatkan. Kita sambut dengan gegap gempita, dengan gembira, agar bisa menutupi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di 11 bulan sebelumnya, hanya karena datangnya bulan Ramadan ini yang Allah beri keistimewaan. Puasa itu memang ibadah yang misterius. Puasa itu ibadah di mana seseorang tidak bisa mengklaim bahwa puasanya diterima, puasa temannya tidak diterima, puasa si fulan diterima, puasa si tidak diterima, tidak bisa. Puasa itu misterius. Bahkan teman kita pun tidak tahu kalau kita ini puasa atau tidak. Karena Allah tadi dalam hadisnya asyamuli. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, asyamuli wa ana ajzibihi. Puasa itu milikku. Dan saya yang akan membalasnya. Maka kita tidak tahu apakah istri kita tahu bahwa kita puasa. Bisa jadi kita sahur bareng, saya itu besoknya bekerja, lalu timbullah godaan di kantor, ya, timbul godaan di kantor, sehingga iman kita runtuh sejenak, ikut berbuka di siang hari. Lalu kita cuci mulut kita, lidah kita, lalu pulang dengan gaya yang lemes, seakan-akan istri kita berprasangka bahwa kita tetap dalam keadaan puasa. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka puasa itu ibadah misterius. Dan kita tidak boleh mengklaim, kamu puasa ya? Kamu tidak puasa ya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ibadah puasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah kita dianjurkan untuk qiyamu Ramadan. Tidak sekedar siam, tidak sekedar puasa. Qiyamu Ramadan yaitu menegakkan Ramadan terutama di malam harinya. Yang kalau terutama sholat-sholat yang ada di malam hari di bulan Ramadan. Kalau sholat itu diadakan setelah sholat Isya tepat, namanya sholat tarawih. Tetapi kalau sholat sunnah itu diadakan setelah kita bangun dari tidur malam, namanya sholat tahajud, lalu dilanjut lagi dengan witir. Maka mari kita pergunakan waktu kita di bulan Ramadan, terutama di malam hari, untuk selalu melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat tahajud disambung dengan witir. Kalau tidak bisa dua-duanya, sholat tarawih dan witir. Kalau bisa dua-duanya, lebih baik. Itu merupakan salah satu bentuk dari qiyamu Ramadan. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan bunyinya hampir sama. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini terkait dengan puasa. Lalu man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi derajat puasa dan qiyam Ramadan menurut hadis ini sama. Jadi kalau kita mau diskon dua-duanya, ya harus kita laksanakan dua-duanya. Pagi sampai maghrib kita siam, kita puasa sebagai kewajiban. Dan jangan berkata, jangan tergiur dengan omongan-omongan yang menyesatkan. Alah Pak, puasa itu wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Jangan tergiur, jangan tergoda dengan ucapan-ucapan yang menyesatkan ini. Ingat, sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan wajib. Jadi jangan sampai adat, kebiasaan di masjid-masjid kita, di musolah-musolah kita, ketika awal-awal bulan Ramadan, softnya masih jauh ke belakang. Tetapi ketika menjelang pertengahan sampai akhir, softnya bertambah maju. Artinya mari kita pertahankan ketika awal, pertengahan, akhir Ramadan, soft sholat tarawih itu diusahakan tetap sampai ke belakang. Jangan sampai tambah maju, artinya tambah sedikit. Karena kita ingat bahwasanya bulan Ramadan itu hanya 1 bulan dan jangan kita sia-siakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan suatu malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang ada di surat Al-Qadar itu ya. Kita ini umat Nabi Muhammad yang umurnya itu paling jauh, paling tinggi 70-80. Itu pun bonus. Kalau menurut umurnya Nabi wafat 63 tahun. Kalau kita lebih dari itu, katakanlah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa seperti Nabi Nuh, Nabi Adam yang umurnya hampir 900 tahun lebih. Maka Allah memahami umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, makanya dikasih satu amalan kebaikan kalau kita melaksanakan ibadah pas di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 82 tahun. Nah, kalau umur kita katakanlah sesuai dengan Nabi 63 tahun wafat dan kita ngambil gak banyak-banyak diskonnya, ketika kita selama 15 tahun saja dapat Lailatul Qadar, maka tinggal mengalihkan saja 15 kali 83. Maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan hampir 800 tahun. Betapa mulianya bulan Ramadan ini. Cuman sayang kita belum banyak memanfaatkan, terutama Lailatul Qadar ini. Ya, di mana
Nabi bersabda di 10 terakhir. Lebih spesifik lagi di malam-malam ganjil. Nah, cuman pertanyaannya adalah bagaimana kalau terjadi perbedaan awal bulan puasa? Kapan malam ganjilnya? Maka kita ikut dengan pernyataan Nabi yang pertama, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita terus melakukan sholat tahajud, zikir, baca Al-Quran, berdoa. Sehingga 10 malam terakhir itu tidak terlewatkan dengan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, jangan lupa kita untuk tadarus Al-Quran. Kebetulan sekali Al-Quran itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Yang biasanya kita tidak pernah membaca Al-Quran di bulan-bulan lain, mari kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mumpung momennya pas dan biasanya banyak teman-temannya setelah sholat tarawih kita tadarus bersama. Jangan dilewatkan barang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat untuk membaca Al-Quran. Pahalanya akan dilipat gandakan. Lalu kita tutup dengan berdoa. Perlu diingat, Nabi pernah bersabda bahwasanya doa, ada 3 doa yang tidak akan ditolak alias diijabah. Yang pertama doanya orang yang berpuasa. Dan yang kedua doanya orang tua terhadap anak. Dan yang ketiga doanya orang yang terzolimi, orang yang dianiaya, orang yang disakiti, itu doanya tidak akan tertolak. Maka di bulan Ramadan ini mari kita banyak-banyak berdoa sesuai dengan keinginan dan hajat kita. Sehingga di akhir bulan Ramadan kita betul-betul mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin, di khutbah yang kedua ini sebelum kita tutup dengan doa, marilah bulan puasa yang insya Allah jatuh besok itu kita manfaatkan dengan sebetul-betulnya dan sebaik-baiknya. Mari kita siapkan fisik kita untuk selalu riang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan walaupun kita seharian tidak makan dan tidak minum. Dan marilah kita yang terutama sekali kita siapkan batin kita, terutama hati kita. Mari kita jauhi di bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya penyakit-penyakit hati yang bisa membatalkan ibadah pahala puasa kita. Jangan menghibah, jangan adu domba, jangan sakit hati, ngerasani, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mari kita singkirkan di bulan Ramadan, supaya kita nantinya di akhir bulan Ramadan betul-betul mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Semoga kita semuanya nanti di bulan Ramadan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat taraweh, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga menambah pahala kita dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Mari kita berdoa, semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan rahmat sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik dan bisa mendapatkan derajat ketakwaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.